Hello dan salam sejahtera semuanya. Hari ini kami akan membentangkan tentang aplikasi Employee Recruitment di PT Kelompok 12 berbasis web. Ahli kelompok kami bagi jurnal Kelompok 12 ini ialah Febrianti Situmiang, Erwin Giovannis Galtom, Muhammad Izubi Roslan dan Nur Akilah Nazira. Jadi, seterusnya latar belakang bagi PT Kelompok 12 iaitu kelompok kami ialah inovasi rekrutmen karyawan berbasis web. Jadi, pemasok terkemuka pipa, corrosion resistant alloy, overlay dan mechanical line pipe. Klien utama kami ialah Adenauer Group, Aramco, Chevron, Exxon, Petrobras dan juga Shell. Tradisionalnya, rekrutmen melibatkan aplikasi kertas dan email. Jadi, ini menyebabkan rekrutmen ketidak efisien dan penumpukan. Oleh itu, kami memperkenalkan aplikasi rekrutmen karyawan berbasis web untuk rekrutmen yang lebih efisien dengan menggunakan PHP, Coordinator 3, MySQL dan PHP Mailer untuk komunikasi dan seleksi yang lancar. Hal ini bertujuan mempercepatkan rekrutmen, menghilangkan penumpukan dan meningkatkan transparansi. Jadi, proposal berjudul aplikasi rekrutmen karyawan berbasis web kelompok 12 ini diusahakan oleh kami. Rumusan masalah ialah cara membangun dan merancang aplikasi employee recruitment. Seterusnya, cara menguji fungsionalitas dari aplikasi employment recruitment. Batasan masalah, tidak ada fitur captcha pada saat autentikasi, tidak ada notifikasi melalui SMS, hanya memiliki fitur input data, tidak ada fitur ujian dalam proses seleksi dan juga hanya dua pengguna iaitu calon karyawan pelamar dan admin. Seterusnya, tujuan kami ialah membangun aplikasi employee recruitment berbasis web di PT Kelompok 12. Seterusnya, menguji semua fungsionalitas sistem aplikasi employee recruitment berbasis web. Manfaat ialah PT Kelompok 12 akan memperoleh manajemen data calon karyawan yang lebih baik. Calon karyawan akan dapat dengan mudah mengisi formular melengkapi data yang dibutuhkan dalam proses recruitment. Dan juga penulis akan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari Universitas Internasional Batam. Seterusnya kita memasuki dasar teori. Jadi, sebelum adanya aplikasi employee recruitment ini, pelamar biasanya mengirimkan lamaran berupa hard copy dan soft copy sehingga terjadi penumpukan data di perusahaan maupun penumpukan fail-fail CV di email HRD. Jadi, kelemahan dalam sistem ini ialah terjadinya pemborosan kertas serta amplop bagi pelamar dan juga penumpukan fail-fail di sistem perekrutan karyawan baru. Seterusnya, kita memasuki kepada analisis dan perancangan. Yang pertama, pelamar akan mengisi form-form yang telah tersedia. Seterusnya, sistem akan mengirim setiap data ke admin. Admin akan melihat data yang dikirim oleh pelamar. Data akan difilter dan dimanage oleh admin untuk aksi approve, reject dan delete. Aksi approve dan reject akan mengirimkan pesan ke pelamar melalui Gmail dan ke halaman pelamar juga yang di mana isi pesan itu adalah pesan berhasil atau gagalnya pelamar tersebut mengikuti seleksi di PT Kelompok 12. Oleh itu, ketika berhasil, pelamar akan dipanggil oleh admin ke step 2 dan 3 dan seterusnya jika gagal akan mengirim pesan gagal ke pelamar. Dan seterusnya kita memasuki kepada metode pengembangan sistem. Jadi, metode Scrum mengutamakan kerjasama tim yang efisien dan responsif dalam menghadapi perubahan. Ini merupakan kerangka kerja iteratif dan incremental yang mempromosikan kolaborasi antara tim pengembang dan pemangku kepentingan untuk menciptakan solusi yang relevan dan berkualitas yang tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan metode Scrum pada aplikasi e-recruitment. Yang pertama adalah perencanaan sprint atau sprint planning. Sprint planning ini adalah pertemuan di awal sprint di mana tim memutuskan fitur atau cerita pengguna apa yang akan dikerjakan selama sprint tersebut. Dalam konteks ini, pertemuan bisa dilaksanakan di PT Kelompok 12. Yang kedua adalah pembuatan increment atau tim mulai mengerjakan fitur-fitur yang telah diputuskan pada tahap ini. Aplikasi dirancang dan kode dihasilkan. Yang ketiga adalah pertemuan harian atau daily scrum. Tim berkumpul setiap hari selama kurang lebih 15 menit untuk berbagi kemajuan atau hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pembuatan aplikasi atau pendevelopment aplikasi. Yang keempat adalah review sprint atau di akhir sprint. Tim menampilkan hasil pekerjaannya kepada pemangku kepentingan atau kepada pemilik proyek. Feedback diberikan dan dicatat untuk literasi selanjutnya. Yang kelima adalah retrospective sprint, yaitu tim berkumpul untuk merefleksikan bagaimana proses pengerjaan berjalan dan bagaimana proses dapat ditingkatkan di tahapan-tahapan berikutnya. Yang keenam adalah rilis.
Setelah beberapa sprint atau berdasarkan kebutuhan produk yang telah dikembangkan dirilis ke pengguna. Kebutuhan fungsional. Di sini ada beberapa kebutuhan fungsional dari pelamar register sampai dengan admin logout. Yang kedua adalah kebutuhan non-fungsional. Yang pertama adalah aplikasi menggunakan bahasa Inggris dan aplikasi mudah dioperasikan. Selanjutnya adalah spesifikasi kebutuhan perangkat. Di sini ada terdapat jenis perangkat yaitu PC dan laptop, prosesor, RAM dan hard disk dan juga printer. Yang kedua adalah jenis perangkat lunak yang dimana ada sistem operasi, text editor, bahasa pemrograman, web server, database dan browser. Dan tabel ini mengandung spesifikasi kebutuhan perangkat keras dan juga spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Ini adalah use case. Use case di sini terdapat dua aktor yang dapat mengoperasikan aplikasi employee recruitment di PT XYZ. Yang pertama adalah aktor pelamar dan kedua adalah aktor admin. Dan di tengah-tengah ada terdapat kegiatan-kegiatan ataupun fitur-fitur yang dapat dijalankan oleh pelamar dan juga admin. Selanjutnya adalah implementasi dan pembahasan. Aplikasi employee recruitment dibangun dengan platform Visual Studio Code dan framework Code Igniter 3 berbasis web dan menghasilkan tampilan antarmuka yang dibuat sesuai rancangan dan juga melalui proses pengujian. Dan yang terakhir adalah register page. Yang pertama adalah pada halaman register berfungsi bagi para pelamar untuk mengisi data-data seperti nama, email, dan password yang dimana data-data ini berfungsi sebagai akses pelamar tersebut untuk bisa login ke dalam website employee recruitment. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Febri. Kemudian ada login page. Pada halaman login berfungsi bagi admin dan juga pelamar untuk masuk website. Di sini user akan memasukkan username, email, dan password untuk masuk ke website employee recruitment. Yang ketiga ada forget password yang berfungsi bagi admin dan juga pelamar untuk masuk website. Di sini user akan memasukkan username atau email dan password untuk masuk ke website employee recruitment. Kemudian ada halaman form recruitment. Di sini pelamar akan mengisi form-form yang tersedia mulai dari personal form, child form, education form, dan form lain yang dibutuhkan sebagai syarat seleksi lamaran. Yang kelima ada halaman view personal status. Di sini pelamar bisa melihat status lamaran yang sudah dikirim, yang dimana prosesnya ada beberapa step yang nantinya akan menampilkan status di aplikasi pelamar. Keenam ada halaman edit profile. Pada halaman ini pelamar dan admin dapat mengubah profile menggunakan fitur edit profile yang dapat kita lihat pada gambar terlampir. Ketujuh adalah halaman change password. Di sini pelamar dan admin bisa mengganti password lama dengan password yang baru. Setelah terganti akan mendapat pesan balasan password telah diubah. Yang seterusnya kita ada halaman Manage Applicant Profile di mana admin boleh melihat daftar pelamar yang sudah mendaftar di aplikasi Employee Recruitment. Kita juga ada fitur hapus akaun jika terjadinya penumpukan akaun pelamar. Yang kesembilan adalah halaman Manage Applicant Data. Pada bahagian ini, admin akan memfilter data-data yang telah dikirimkan atau diisi oleh pelamar. Setelah dipilih sesuai kriteria, admin akan meng-approve atau mereject data yang telah dikirimkan. Pesan dari admin tersebut akan dikirim juga kepada PHP mailer. Misalnya untuk step 1 adalah file selection, maka admin akan meng-approve dan pesannya akan dikirim ke Gmail masing-masing pelamar dan pesan itu juga akan dikirim ke akaun aplikasi Employee Recruitment pelamar. Begitu juga step selanjutnya. Di halaman ini juga ada ekspor data ke Excel untuk beberapa data yang dikirim oleh pelamar seperti personal data. Yang seterusnya adalah halaman upload CV iaitu curriculum vitae atau resume. Pelamar dapat mengupload CV yang diminta saat proses perekrutan karyawan. Fail yang dikirimkan adalah fail dalam bentuk PDF. Dan yang terakhir adalah halaman View Applicant Status. Pada bahagian ini, admin boleh melihat status lamaran yang dikirim oleh pelamar. Di bahagian ini juga terdapat tombol hapus untuk menghapus seluruh data pelamar, sama ada satu persatu ataupun secara keseluruhan, tergantung aksi yang dilakukan oleh HR-nya nanti. Yang seterusnya adalah pengujian aplikasi. Bagi menguji aplikasi ini, kami menggunakan metode black box yang memfokuskan pada berjalannya suatu unit program sesuai dengan kebutuhan dalam spesifikasi aplikasi. Di dalam tabel ini kami ada kita dapat melihat nama senario dan juga hasilnya. Seperti contoh register dengan senario registrasi berhasil ataupun registrasi gagal. Hasilnya dua-dua adalah positif dan juga login, verifikasi Gmail, mengisi form recruitment dan seterusnya.
Yang seterusnya adalah kesimpulan. Antara perkara yang dapat disimpulkan daripada projek kami adalah aplikasi Employee Recruitment berhasil dibangun menggunakan framework Coordinator Tree dan berbasis website. Sebagaimana yang diharapkan, aplikasi Employee Recruitment sudah dapat digunakan di PT Kelompok 12. Aplikasi ini berhasil diuji fungsionalitasnya dan siap untuk disebarkan ke eksternal PT Kelompok 12. Bagi calon karyawan, diharapkan aplikasi ini bisa berguna untuk pengisian data-data dalam form dan pengumpulan data diri yang dibutuhkan dalam proses perekrutan. Antara saran kami adalah akan lebih baik jika aplikasi ini ditambahkan fitur ujian online yang bisa digunakan oleh HR untuk menyeleksi calon karyawan yang akan masuk.